distrap kita fokus dulu 2 jam, kita fokus dulu overview, dan saya mengharapkan di sini aktif. Yang kalau memang mau ada bertanya aja langsung. Daripada nanti nunggu sesi tanya keburu lupa, nggak apa-apa, tunjuk tangan kita bisa tanya jawab. Oke, lanjut. Nah, ini artinya branding ya. Coba kita baca dulu. Kita baca. Branding itu adalah sebuah proses untuk menciptakan identitas unik produk atau bisnis, dan ini melibatkan penggunaan elemen visual, misalkan logo, warna, desain, atau elemen-elemen non visual, misalkan nama, suara, pesan, dan lain sebagainya, untuk membentuk, nah ini yang perlu digarisbawahi, untuk membentuk persepsi yang konsisten dan positif di benak konsumen. Jadi ada yang perlu kita garis bawahi di sini. 1, proses. Jadi branding itu bukan sekali jadi, atau cukup sekali kita bikin pasang itu nama flyer, itu bukan untuk itu, tapi adalah sebuah proses berkelanjutan. Dan di situ juga ada namanya persepsi yang konsisten. Harus konsisten, terus menerus konsisten. Dan yang ketiga adalah positif, ya, positif. Jangan sampai kita negatif. Jadi brandingnya justru bukan branding positif, tapi branding negatif. Kadang kita nggak sadar, Bapak Ibu. Kadang kita nggak sadar. Contoh branding negatif itu contoh. Misalkan si Ibu A ini jualan keripik, bikin keripik. Terus ketika saya tanya, Bu, jualan apa, Bu? Cuman keripik singkong, Bu. Apa yang terjadi? Si ibu ini tidak sadar kalau dia sudah menanamkan persepsi negatif. Apa negatifnya? Cuma karena kita nggak sadar, Bapak Ibu, kita nggak pede dengan produk kita. Kadang kita malu dengan produk kita. Dan siapa yang mau menonjolkan produk kita kalau kita sendiri juga tidak pede? Oh, ini Abu Zakia cuma keripik singkong biasa, Bu. Apa yang terjadi? Saya juga akhirnya, mau nyoba juga males kan? Berarti biasa. Yang punya aja bilang biasa, yang punya bilang nggak unik, nggak bagus, nggak excited sama produknya. Buat apa gitu? Apalagi kita sebagai konsumen. Hal-hal seperti ini yang kadang kita nggak sadar, Bapak Ibu. Ya mungkin kadang kita tuh terkontaminasi dengan budaya ya, pekemo, takut kalau dibilang sombong gitu kan, takut kalau dibilang wah apa kok yang jual padahal produk biasa gitu loh. Kita tuh sudah milah itu gitu loh, sudah apa ya tadi kurang gitu. Padahal coba kalau ibu bilang, ini bisa kayak saya jual keripik, bisa kayak renyah, aku bisa pernah coba kan keripik singkongnya khas Kudus. Apa yang terjadi itu? Mau saya mencoba? Pasti saya penasaran. Walaupun nanti mungkin ya bagi sebagian orang mungkin hal biasa. Tapi Pak, kita ini jangan persepsi kita, tetapi persepsi konsumen gitu loh. Jangan, ibu menganggap itu ibu biasa, ya dari ketemu keripik. Ya kan belum tentu juga orang menganggap itu biasa. Nah itu ya Bu ya. Jadi hal ini yang perlu kita sudah benahi dari awal. Oke, next. Manfaat. Nah, ini manfaat branding ya. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan visibilitas produk. Jadi branding yang kuat itu membuat produk itu lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Jadi branding yang kuat itu lebih mudah diingat. Betapa banyak Bapak Ibu kita punya branding yang beredar. Ada yang branding gampang diingat, ada yang sulit diingat, ada ya. Sepatu, merek tas, merek baju, ada yang gampang diingat, ada yang sulit diingat. Nanti ini materinya dibagi, jadi nggak usah dicatat ya Pak. Nanti dibagikan, nggak usah dicatat, nggak usah difoto, insya Allah dibagikan. Oke, yang kedua, membangun kepercayaan. Jadi Bapak
bazar gitu, misalnya saya daftar ya, oh enggak, saya itu ingat, saya tuh dulu beli informasi ibu ini tuh ini apa? Keripik jamur. Begitu saya mau beli, saya udah nggak bikin kok misalnya, sekarang bikinnya keripik dulu. Ya kenapa kok keripik itu kurang laku? Karena rame keripik do saya enak tuh, itu nggak konsisten. Tapi mereknya sama, brandnya sama, tapi nggak konsisten. Akhirnya baru aja saya mengingat keripik jamurnya Ibu A dengan merek ini, tapi sudah diganti. Oh ternyata merek ini sudah nggak ada untuk keripik jamur, gantinya adalah keripik do. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Fenomena UMKM ini hampir seperti itu. Gonta ganti mengikuti zaman. Oke, yang ketiga, membedakan produk dari kompetitor. Ya, jelas ya, dengan branding itu pasti untuk membedakan kita dengan pesaing kita. Ini yang harus dipikirkan dan harus konsisten. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas. Apa itu loyalitas? Loyalitas konsumen. Ya, rasa konsumen itu loyal sama produk kita. Itu bisa kalau brandingnya terus diingatkan. Konsumen itu butuh diingatkan terus. Lupa nggak konsumen itu? Lalu nggak usah jauh-jauh. Grup WA. Yang jualan grup WA sama yang beli banyak mana? Banyak yang jualan ya. Hampir rata-rata grup WA itu banyak yang jualan tapi nggak ada yang beli. Ya, yang beli sedikit maksudnya. Dan Bapak Ibu tahu yang terjadi ketika kita konsumen berdalamnya, kita pas butuh telur asin. Padahal kita tahu mungkin seminggu yang lalu ada yang iklan telur asin gitu. Tapi aduh siapa ya ibu siapa ya gitu. Kita ingat-ingat telur asin siapa ibu siapa. Kita akhirnya lupa. Ketika akhirnya konsumen butuh produk itu, konsumen loyal nggak? Nggak loyal karena atau brandingnya atau ininya promosinya itu kurang gencar sehingga lupa ketika konsumen butuh dengan kita. Nah ini yang harus kita planning Bapak Ibu, rencanakan bagaimana rencana branding kita. Jadi Bapak Ibu, branding itu nggak bisa asal sekali-sekali tapi harus direncanakan. Contoh, bagaimana? Misalkan satu grup WA, oh grup WA ini jadwal saya untuk branding produk saya itu seminggu sekali. Jangan tiap hari. Kalau tiap hari itu malah justru biasanya mengganggu kan. Nah, misalkan seminggu 2 kali lah, hari Senin sama Kamis. Senin sama Kamis jam 10 itu saya ngeposting produk saya di sini. Isi postingnya sama atau berbeda? Diusahakan berbeda. Tapi ya ada tapinya nih. Tapi brandingnya konsisten. Isi konten iklannya berbeda, tapi brandingnya konsisten. Jangan sampai isi iklannya sama, tapi malah brandingnya yang justru bolak-balik. Saya menangkap kalau ini bahasanya itu monoton, tapi brandingnya yang nggak kuat. Nah harusnya sebaliknya, brandingnya harus konsisten, tapi isi promosi atau isi kontennya itu yang perlu dengan kreativitas. Digonta-ganti, ada soft selling, kadang story, kadang cerita testimoni, kadang cerita product knowledge, kadang cerita tentang latar belakang. Tetapi brandingnya itu yang harus konsisten. Brandingnya yang konsisten. Iklannya harus kreatif, inovasi. Kalau tagline usaha saya itu begini, bumi bersih untuk semua. Saya usaha multi-industri sabun dari minyak sawit. Tagline saya bumi bersih untuk semua. Nah itu yang konsisten, jangan tagline-nya berubah-ubah. Bulan ini tagline ini, bulan besok tagline ini, bulan besok tagline ini. Nah terus bagaimana kita menemukan tagline yang bagus? Itu yang harus kita pikirkan, kita rencanakan, kita riset. Kita lihat dulu, oh branding tagline ini seperti apa ya? Oh kalau ini itu yang harus diuji coba dulu. Begitu sudah ketemu yang fix, nah itu harus konsisten, terus menerus. Dan yang terakhir warna dan font.
dan font itu juga jangan berubah-berubah Bapak Ibu. Cleo dari dulu itu kalau kita melihat gini, kita tahu nggak kalau kita nggak usah melihat tulisan ini aja, logo ini muncul di sini misalkan, muncul di sini. Kita tahu nggak kalau ini perusahaan air minum Cleo? Tahu kan? Karena Cleo ini betapa bedanya, dia terus menerus seperti ini dimanapun. Bahkan tanpa kemasan pun kita sudah tahu itu Cleo. Sepatu Nike hanya dengan coretan satu ini centang, tapi kita tahu nggak kalau itu merek Nike? Kita tahu. Cara dia mencoret sampai dengan warnanya seperti itu tuh konsisten, tidak berubah-ubah. Nah ini yang kita perlu pikirkan ya. Dan ini bukan hanya untuk perusahaan besar saja. Justru kalau kita punya usaha UMKM ingin naik kelas, awalilah dengan itu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak berpikir itu, jangan mimpi lah untuk naik kelas. Karena naik kelas itu berawal dari itu. Nanti bertahap ini ditambah. Dan sekarang gini, Bapak Ibu mau iklan, mau promosi, mau digital marketing, mau pemasaran. Tapi kalau yang dipasarkan berubah-berubah, nggak punya logo, nggak punya identity, nggak punya warna yang fix, nggak punya tagline, apa yang diiklankan? Iklan kita jadi muspro, sehingga kita mau jualan itu capek Bapak Ibu. Iklan terus tapi nggak ada dampaknya. Dan Bapak Ibu, ketika kita berjualan, walaupun tidak ada penjualan, tidak terjadi omset, tapi kalau kita sudah punya branding yang konsisten, maka itu tidak akan sia-sia. Mengapa nggak sia-sia? Walaupun belum terjadi omset, tetapi itu adalah bertujuan untuk menanamkan di benak konsumen. Sehingga ketika kita berjualan, berpromosi, walaupun hari itu, contoh nih saya promosi usaha saya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini nggak ada yang beli produk saya. Tapi Bapak Ibu ingat nggak kalau saya jualan sabun misalkan dengan bahan minyak sawit, di sabun saya berbicara ya Mbak, inilah ada tagline yang bagus, konsisten. Ingat, walaupun tidak terjadi omset. Tapi coba kalau kita nggak punya identity, nggak punya logo, nggak punya apa, hanya jualan keripik, ada jualan makanan kacang. Begitu ketika tidak jadi omset, nggak terjadi penjualan, terus kan? Nggak ada sesuatu benefit di luar omset. Nah ini benefitnya ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya, jadi betapa pentingnya sebuah branding. Oh ya, hari ini tadi lupa saya sampaikan. Hari ini saya akan fokus di branding ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bicara tentang packaging. Packaging itu nanti insya Allah besok Busari hari kedua. Ya, hari ini saya akan hanya bicara fokus pada branding saja. Next. Nah, ini ada 4 langkah Bapak Ibu untuk kita membangun identitas brand. Yang pertama kita riset pasar dulu. Riset pasar. Kita harus paham siapa sih audiens kita, siapa sih sasaran konsumen kita. Oh, sasaran konsumen kita ibu-ibu muda. Oh, sasaran kita anak-anak muda, anak-anak generasi milenial, generasi Z. Itu akan mempengaruhi brand kita. Siapa sasaran kita, itu akan berpengaruh pada cara kita mengambil tagline. Akan berpengaruh dengan cara kita mengambil nama brand. Yang kedua, visi dan misi. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membuat sebuah branding kalau kita sendiri nggak punya visi dan misi? Ini coba kita tes dari fotonya. Bu, visi misinya apa? Ada visi misi? Apa? Penjualan rame, itu bukan visi misi. Ibu apa visi misi? Pikiran? Oh, belum terpikir. Oke, Ibu apa visi misi? Produk dikenal bukan visi misi. Ibu apa visi misi?
kejadian Bapak Ibu. Jadi saya kan ini ada salah satu anggota di UMKM itu kan pemberdayaan di lapas wanita. Itu ketika kita ngajari dan hasilnya itu enak banget. Tapi begitu dipesan, rotinya lebih kecil, rasanya gak enak, lebih keras, beda sama sampelnya. Akhirnya dapat orderan lagi dia gak bakalan. Ya udah cukup sekali itu aja orang kapok. Nah ini jangan sampai kita punya bisnis yang bikin kapok orang. Hanya orang beli sekali. Ini harus. Jadi Bapak Ibu cara ngetesnya itu begini. Contoh nih, contoh. Bapak Ibu hari ini jualan ke 10 konsumen. 10 konsumen ini kita lihat 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi dengan jaga produk kita. Kok ternyata ini, kok kita nanti kita ngobrol evaluasi ya sama tim kita, kok kita ini punya 50 konsumen baru, selalu konsumennya baru semua. Repeat ordernya itu nggak terjadi gitu, nggak ada konsumen baru beli besoknya bulan depan beli lagi atau minggu depan beli lagi, itu enggak. Itu berarti Bapak Ibu harus warning. Berarti ada apa di produknya? Apakah produknya kurang bagus atau kualitasnya yang kurang tinggi, kurang sesuai, tidak sesuai dengan iming-imingnya? Jadi ekspektasi konsumen itu nggak dapat. Oh iklannya itu bagus tapi ternyata produknya ini jelek, itu jangan sampai. Cirinya gampang, Bapak Ibu mau lihat seperti itu, cirinya gampang. Kalau ada konsumen baru, cek aja berapa bulan atau ketika ditawarin lagi beli nggak. Ketika dia sudah sekali itu nggak pernah lagi beli sama sekali, dan hampir semua konsumen kita kok cuma jadi pembeli new customer. Nah ini tanda tanya, ini harus warning. Berarti kita harus tingkatkan kualitas produk kita. Yang bagus itu kita punya namanya loyal customer, bukan new customer. New customer itu sasaran dari promosi, tapi kita harapkan new customer ini menjadi loyal customer. Yang kedua, kita minta testimoni dan ulasan. Jangan takut Bapak Ibu minta testimoni konsumen. Kalau sampai konsumen mau ngasih testimoni, bahkan testimoninya jelek, itu kita harus bersyukur. Jangan sampai ketika kita dapat testimoni jelek, lah yo iki angel loh. Ngomong ibu ini ribet. Malah kita yang nggak terima, malah kita menyalahkan customer kita. Kita bilang ibunya ribet lah, karena ngasih masukan ke kita. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus open, terbuka ya, kita harus terbuka dengan masukan konsumen. Konsumen berani kasih kritik ke kita, itu berarti konsumen itu peduli dengan kita. Karena konsumen pikir gini, buat apa aku capek-capek ngasih masukan kritik, tinggal besok pergi lagi, beres kan? Buat apa capek-capek ngasih, nanti marah gak enak, marah akhirnya hubungan itu. Tapi kalau konsumen kok mau ngasih feedback ke kita, itu berarti konsumen peduli dengan kita. Nah itu harus kita apresiasi ya Bapak Ibu ya, harus apresiasi. Barusan tadi pagi saya tuh dapat masukan kritikan juga dari customer saya. Pagi-pagi jam 6 subuh sudah nge-WA, bisa dia Bu, kalau kormanya itu kalau ngirim itu kalau kemasan 3 kilo Bu dikasih plastik dulu tuh Bu Zakia, jangan langsung di kormanya, jangan langsung di busnya. Karena memang saya kan kalau korma yang langsung 3 kilo itu dari importernya, dari importernya itu kan memang dus, nggak pakai plastik di dalamnya. Tapi ada customer saya tuh merasa kurang higienis, dan itu dusnya itu kan ya biasa ya, dus kan ada pinggirnya ada bolong-bolongnya itu, si customernya menganggap ada kemungkinan binatang serangga atau masuk dari bolongan itu. Memang barang itu dari importer. Akhirnya saya, kalau itu saya nggak terima, misalkan loh memang aslinya dari importer itu, habis kan customer saya. Tapi akhirnya saya bersyukur. Nah itu Bu Suci mau pagi-pagi merumput jam 6 subuh ngasih masukan ke saya, peduli nggak?
di mana namanya service itu adalah sangat penting. Dibuka dari Google, dari handphone, Copilot AI. Apa belum punya akun ini kan Microsoft ya, bikin